pas dia lagi ngobrol gitu, dia tiba-tiba bukain pisau gitu kan. Gue bilang, wih apaan nih, gue bilang gitu kan. Tapi gue nggak yang langsung ngejudge, lu ngapain lu, nggak. Kalau gue kalem, maksud gue dia masih dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Bayu di sini di Storymon ID. Kali ini gue dapat narasumber nih. Bernama Trisatria. Kegiatan lo apa nih? Jadi kalau ngomongin kegiatan sebenarnya gue dibilang apa ya? Mungkin istilahnya gue lebih suka dibilang pejuang akhir pekan. Wih. Gitu. Tapi di bidang apa tuh? Di bidang multimedia lah, sama kayak kalian-kalian ini. Gitu. Kali ini lu mau ceritain pendakian lu kemana? Oke. Gue pernah punya pengalaman waktu naik gunung ke Merbabu. Gunung ke Merbabu. Jadi langsung cerita aja ya. Oke. Jadi gini baik ceritanya. Waktu itu gue awalnya iseng pengen naik gunung, tapi nggak mau rame. Akhirnya gue kontak, ada salah satu teman gue, dia penggiat di dunia seperti inilah, naik gunung gitulah, pendakian seperti itu. Sebutlah namanya Dik lah. Sama dia, mungkin buat dia kalau nonton, halo kakak senior. Jadi mungkin dia senior di dunia kayak gini, tapi gue nggak tahu dia di belakang seperti apa. Gue nganggapnya dia senior aja udah pokoknya. Nah jadi waktu itu gue pengen naik gunung ke Merbabu. Sebelumnya pernah naik gunung juga ke gunung-gunung kayak gunung masih Jawa Barat lah. Nah sekali ini gue pengen ngetes ke Gunung Merbabu yang di Jawa Tengah kan. Nah di saat waktu gue ke Gunung Merbabu, emang gue bilang sama dia gak usah rame-rame nih, maksudnya lebih simple kalau berdua atau bertiga gitu kan. Tadinya pengen bertiga, ada satu orang lagi, cuman akhirnya dia nggak bisa. Akhirnya gue berdua doang sama dia jalan tuh. Oke, jalan ke Merbabu ke sana. Waktu itu gue jalan ke Merbabu tuh naik kereta. Nah naik kereta dari Senen. Dari Senen turun di Jogja. Singkat cerita, jadi waktu sampai di Jogja, gue langsung ke tempat base camp Swanting. Karena gue lewat jalur Swanting waktu itu. Berhubung waktu itu gue naik ke Merbabu nggak hari weekend, maksudnya dari hari Jumat gue jalan. Jumat siang. Jadi selama perjalanan dari base camp Swanting ke pos pendakian pintu gerbang Merbabu, itu sampai sekitar jam 2-an lah. Karena emang jalan santai lah gue kan, nggak pakai ojek yang ke atas juga gitu kan, langsung jalan kaki aja dari bawah ke pendakian pos pertama gitu kan. Nah, sampai situ lancar tuh, santai lah, jalan berdua doang gitu kan. Terus lanjut, biasalah di jalan ngobrol-ngobrol basa-basi supaya nggak jenuh kan. Nah sampai setibanya di sekitar pertengahan perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Nah di situ gue mau istirahat dulu sama si Dik. Jadi tempatnya ada lahan sedikit lah di trek, bukan di pos tapi di trek gitu, ada lahan sedikit gitu. Sampai di lokasi itu gue pengen ngopi dulu. Ya basa-basi lah, maksudnya istirahat dulu, napas dulu bay gitu kan. Napas dulu. Nah di saat gue lagi nyalin kompor, prepare gitu kan, kopi biasa lah, si Dik dia mantau keadaan nih, lihat-lihat pemandangan gitulah, lihat pemandangan. Nah tiba-tiba, nah di sini nih mulai ada konflik muncul nih kayaknya nih. Bukan konflik apa ya, kayak awalnya apa, di saat Dik lagi lihat pemandangan di samping gua situ, di dekat situ gua lagi siapin kopi, lagi masak air. Tiba-tiba ada yang manggil si Dik. Mas gitu, kedengeran dari gua juga, mas gitu. Gua lihat si Dik dia nyautin kan, ya mas katanya, saya bareng ya gitu. Ada yang nyaut gitu dari bawah tuh ke atas.
saya bareng ya katanya. Gue tanya kan langsung kan, siapa Wak kata gue. Wak, gue manggil si Didik Wak gitu kan. Siapa Wak gitu. Nggak tahu orang katanya, sendirian. Oh, mau ngajak bareng kata gue gitu kan. Mau ngajak bareng nggak dia? Iya, dia mau naik ke atas juga katanya, minta barengan, dia sendiri soalnya gitu. Oh ya udah ya, suruh ngopi aja dulu di sini kata gue gitu kan. Nah pas dia udah naik ke atas, nyamperin gue. Pas kesan pertama gue ngeliat dia, si orang itu, gue lupa namanya siapa orang itu. Perasaan gue udah gak enak. Maksudnya yang tadinya gue udah enjoy aja nih selama perjalanan, pas nyampe titik itu ketemu orang itu jadi agak sedikit apa ya, kayak feeling gak enak lah. Feeling gak enak gitu karena dari penampilannya nggak meyakinkan, Bay. Jadi lo ngelihat orang yang naik gunung gitu, maksudnya cuman pakai sendal jepit terus pakai tas, bukan tas carrier, dia tas kayak bugi apa, depek gitulah, model tas depek yang tas anak-anak sekolah gitulah, yang bukan tas carrier yang gede gitu kan, sendiri pakai celana pendek, baju lengan panjang gitu, rambut yang maksudnya warga lokal lah, dia warga lokal lah, Akamsi lah, kelihatannya Akamsi banget lah gitu. Yang bikin gue nggak enak tuh dari penampilan awalnya. Kesan pertama gue ngelihat orang itu dari penampilan awalnya udah nggak meyakinkan untuk dia naik gunung ke atas gitu maksudnya. Tapi persepsi itu gue patahin dulu karena gue mikir, oh ini emang orang sini lah udah biasa mungkin kan. Kalau kayak kita orang kan emang prepare kan, dari Jakarta jauh kan, sini harus prepare gitu, banyak alat yang mesti dibawa gitu kan. Sedangkan dia mungkin warga lokal, jadi ya seadanya juga jadi gitulah. Gue mikir kayak gitu awalnya. Nah pas dia udah mulai buka obrolan gitu, kopi, kebetulan gue kan emang bawa kamera kan. Kalau ke mana-mana lah gue selalu bawa kamera supaya ada dokumentasi yang bisa gue edit di rumah gitulah. Nah pas banget kamera baterai masih ada nih tapi udah lowbat emang. Di saat itu baterai gue udah lowbat tapi masih bisa lah ngerekam gitu kan. Gue terbesit aja nih hati pengen kayak nih gue buat lucu-lucuan lah mikirnya gitu kan. Selama perjalanan gue pengen ngerekam di sepanjang kisah-kisah gue selama perjalanan di sini nih. Apapun yang terjadi gue harus nge-record gitu. Gue mikir gitu. Ketemu orang ini, ya udah, gue pasang di depannya dia. Awalnya dia nolak. Mas foto-foto saya mas katanya. Enggak mas, ini naruh sini doang gitu. Gue bilang gitu. Tapi dia nggak ngegas emosi, cuman kaget aja karena depan gue buku masang kamera depan dia gitu kan. Gue record lah, gue record diam-diam gitu kan, pakai tripod kecil gitu, gue record diam-diam. Udah, gue ngobrol sampingnya dia tuh. Nah mungkin nanti kalau untuk misalkan butuh untuk footage di video ini nanti lo boleh cek di harddisk gue. Oke. Wonosobo pakai tangan. Cuman tembakunya ya emang lembut, kayak rambut kan. Iya, model gitu. Wonosobo. Cuman kalau pakai kemenyan. Kalau Wonosobo ya saya tahu, nggak kuat. Dulu ada temen saya anak satu daerah lah, kerja di Bandung kan. Saya tinggal di Bandung. Tetanggaan sama saya. Kalau ngerokok mbah itu, pakai menyan, wah. Bau banget ya? Baunya iya. Keringat. Tapi emang menyannya menyan buat rokok. Ini kalau buat aku nggak ngopi juga nggak kuat. Nah, jadi selama di situ sambil ngopi santai kan, ngobrol-ngobrol. Dari mana mas? Basa-basi lah biasa. Gue orangnya kan kalau untuk ketemu orang baru, gue juga nggak mau yang kesan mereka ke saya, ke gue gitu, kesan mereka ke gue nggak mau negatif, maunya positif gitulah. Jadi gue ibaratnya respect lah sama orang-orang baru gitu kan maksudnya. Ya udah gue basa-basi ke dia, tinggal di mana mas? Gue bilang gitu kan. Terus kata dia, saya deket sih di sini katanya. Oh, kok sendirian aja mas? Kata gue gitu kan. Iya saya lagi stres banget nih, pusing pala saya gitu kata dia gitu. Bahasa Indonesia tapi logat Jawa gitu. Saya lagi pusing saya mas katanya gitu. Nah dari situ yang bikin gue kayak mikir, nih orang nggak jelas nih. Dalam arti dari pas pertama gue tanya, kok sendiri mas? Tiba-tiba dia langsung banyak omong, maksudnya tanpa gue tanya pun dia keluar obrolan yang
menguak kisahnya dia langsung gitu, Unek-unek lah. unek-uneknya dia gitu tiba-tiba gitu. Ini orang kok gini gitu maksudnya. Udahlah gue mikir positif kan, masih kan, gue mikir masih positif. Si Dik udah lihat-lihatan nih sama gue nih di saat gue lagi basa-basi ke dia. Dik lihat-lihatan sama gue jadinya kayak curiga aja gitu kan, dia curiga sama orang ini. Nah setelah itu dia udah mulai cerita tentang kehidupannya dia. Dia katanya pernah tinggal di jalanan lah, ibaratnya bukan orang yang di rumah atau mahasiswa atau apa lah ya, maksudnya dalam arti dia hidup di jalanan lebih ke apa ya istilahnya tuh, apa sih istilahnya kalau orang yang hidup di jalanan tuh, pang lah mungkin ya. Pang. Lebih sebut anak-anak pang gitu mungkin ya. Jadi di saat dia udah cerita hal-hal itu, dia pernah ngebunuh orang, dia cerita tiba-tiba udah pernah di penjara, terus dia cerita tentang pernah gebukin orang, entah itu gue nggak tahu dia dasarnya apa dia mau cerita itu ke gue nggak ngerti. Terus sampai akhirnya dia buka tasnya, dia ngeluarin pisaunya gitu kan. Nah gue makin curiga nih, perasaan gue udah gak enak nih. Gue bilang, gue langsung patahin kan dia saat, nih mas lihat pisau saya mas. Pas dia lagi ngobrol gitu, dia tiba-tiba bukain pisau gitu kan. Gue bilang, wih apaan nih, gue bilang gitu kan. Tapi gue nggak yang langsung ngejudge, lu ngapain lu, nggak. Kalau gue kalem, maksud gue dia masih dingin nih, masih lihat dulu kondisi. Ini orang emang ngaco apa enggak nih. Kalau gue orangnya gitu, nggak bisa ambil tindakan langsung hajar kalau gue. Jadi makanya gue masih antisipasi supaya gue tahan dulu nih, ini masih kalem nih kata gue nih, gue harus bisa kalem dulu nih gitu. Dia udah enggak mas, ini saya waktu itu ini aja saya misalkan kemana-mana saya selalu bawa ini soalnya ya saya takut aja mas buat jaga-jaga saya gitu. Soalnya kan saya di jalan kata dia gitu kan. Oh ya udah tapi jangan dikeluarin juga mas kata gue gitu kan. Udah taruh dalam lagi mas kata gue gitu kan. Apa ngeri saya, gue pura-pura gitu aja lah, ibaratnya pura-pura takut tapi padahal takut beneran emang. Tiba-tiba dia ngomong masalah ngebunuh orang, terus pernah di penjara gitu kan. Terus dia kayaknya orang-orang broken, dalam arti kayak keluarganya nggak tahu di mana bay. Keluarganya nggak tahu di mana. Terus dia cerita punya bapak angkat, seingat gue dia punya bapak angkat jagoan preman di terminal Magelang kalau nggak salah. Dia bilang gitu waktu itu. Seingat gue sih gitu. Jadi singkat cerita itu semua udah gua tangkap dari pribadinya dia. Oh ternyata begini nih, berarti gue harus jaga jarak nih, dalam arti gue nggak bisa seasik sebelumnya nih sama dia gitu. Gue udah mulai jaga-jaga soalnya dia udah pengen naik bareng sama gue dan Dik gitu ke atas. Nah lagi pula waktu gue naik tuh lawan dari atas yang turun tuh jarang banget bay. Nggak kayak yang banyak mendaki gitu, setiap pos atau apa ketemu tegur gitu kan, biasanya kan kayak gitu kan. Ini enggak, jadi emang sepi, itu jalur lagi sepi banget. Udah gitu pas sampai ke lembah apa ya gue lupa namanya, pokoknya sekitar jam itu posisinya waktu gue lagi ngopi-ngopi sama Dik dan orang itu sekitar asar lah, jam setengah 4-an lah. Nah sekitar jam 5-an, jam 5 jam setengah 6-an gitu, tiba-tiba dia ngacir bay. Gue tetap jalan bertiga bareng tuh akhirnya tuh ke atas tuh. Nah karena dia bawaan cuman tas biasa doang gitu kan, udah gitu mungkin emang udah biasa, mungkin gua nggak ngerti juga dah. Dia tiba-tiba ngacir gitu, maksudnya nggak jalan bareng gua sama Dik gitu. Udah tahu dia minta bareng tapi kenapa jalan duluan gitu kan. Ini orang ngaco Dik, gua bilang udah ngaco nih, dari sini gua udah feeling gua makin gak enak gitu. Gua bilang yaudah Dik, kita mah santai aja udah, dia biarin ke atas duluan dah kata gua gitu kan. Ntar kalau emang ketemu juga dia bakal ngikut ke kita lagi gitu kan. Nah sampai ke Lembah Munding itu jam maghrib kalau nggak salah. Di Lembah Munding gue istirahat sebentar lah gitu kan, minum dulu, istirahat sebentar. Lagi pula pas maghrib gitu kan, di situ waktu itu azan masih kedengeran kalau nggak salah. Maghrib ya udah gue istirahat dulu di situ. Akhirnya gue lanjutin perjalanan dari Lembah Munding ke atas lagi sekitar jam 8 gitu. Jadi gue karena jalan santai bay, jadi gue jalan agak lama emang, nggak ngejar waktu gue. Jadi nyampe sekitar jam 8-an gue ketemu dia lagi di pertengahan jalan di tenda orang. Jadi ada satu tenda itu isinya pasangan kayak cowok cewek lah. Dia si orang itu
ternyata nungguin gue di situ, nungguin gue masih dik-dik itu di situ. Dibilang gini, Mas lama banget katanya gitu kan. Ya Mas buru-buru banget jalannya kata gue gitu kan. Iya nih saya tungguin di sini gitu. Soalnya saya nggak punya lampu katanya gitu. Ya udah iya makanya jalan pelan-pelan aja kata gue gitu kan. Makanya jalan pelan-pelan aja Mas kata gue. Mas tadi lari-lari aja sih. Mas mah nggak bawa apa-apaan gitu kata gue. Saya kan bawa berat tas gitu kan. Bawa banyak berat lah. Akhirnya santai dulu, ngerokok dulu sebentar, ngopi dulu sebentar di situ di tenda orang lain lah. Di orang lain itu tenda sebentar, ngobrol-ngobrol sebentar, lanjut lagi ke atas. Nah, di situ nih mulai rada feeling gue makin gak enak karena posisi udah malam. Terus gue tahu background dia seperti itu, gitu. Gue sedikit tahu udah bisa ngejudge dia dalam arti ya negatif lah gitu kan, bukan orang yang positif auranya gitu. Nah sampai di saat sambil perjalanan pertama lancar tuh maksudnya nggak ada hambatan apapun lah gitu. Terus sempat ngobrol juga, dibilang gue tanya kan, Mas ini kalau misalkan sendiri gini ke gunung emang sering apa kata gue gitu kan. Sering Mas. Terus nggak bawa perlengkapan apa kata gue gitu. Kok bisa kata gue. Iya Mas saya udah biasa katanya gitu kan. Saya udah biasa katanya. Udah biasa udah gitu. Emang Mas bawa yang di tas apa aja isinya? Gue tanya gitu penasaran kan. Ada sarung plastik kayak apa ya, model kayak plastik bening yang gede gitu, plastik kayak buat ikan asin gitulah, plastik yang gede gitu putih gitu bening gitu, plastik gede gitu yang tebal, sama sarung doang yang dibawa sama dia, sama snack gitulah yang gue lihat waktu itu. Gue bilang ini Mas tidur di mana kalau cuman pakai gini doang gitu? Emang aman Mas, saya udah tahu kok tempat-tempat yang aman di sana di atas gitu, kata dia gitu kan. Oke kata gue nih. Gue iyain aja dah gitu ibaratnya, terserah dah lu mau ngomong apa, gue tanggep ini iya aja udah gitu biar cepet gitu kan. Nah makin gak enak feeling gue nih di saat perjalanan dari pas mulai dari jam 8 malam itu ke pos 3 kan, gue ngecamp di pos 3 kan, camp di pos 3. Di situ feeling gue udah makin gak enak, nggak tahu kenapa negatif di otak dan hati gue udah makin kacau nih karena capek mungkin ya, capek suges jadi makin buyar lah gitu, konsentrasi kadang suka hilang kan, kontrol suka hilang kalau udah begitu. Gue mikir sampai begini Bay, ini dalam hati gue gitu mikir sambil jalan, ini gue mikir apa ini gue kelar di sini ya gue ya gitu, maksudnya gue sampai mikir kayak gitu, maksudnya ini antara gue yang mati atau gue yang matiin orang gitu. Atau kalau misalkan ini terakhir gue di sini ini dalam arti soalnya ini yang gue ketemu sama orang yang begini dalam arti apa ya, bukan orang yang positif lah auranya gitu Bay. Dari ceritanya dia juga, wah ini orang nggak beres nih, setengah nih gue rasa nih orang nih kurang gocap gitu kan, maksudnya udah jadi gue mikir ke hal-hal kayak gitu tapi tetap ya hati gue yakin, maksudnya walaupun hati gue mikir negatif tapi tetap gue pertempuran hati dalam arti gue bisa tetap jalan nih, tetap aman lah, bismillah lah gitu, gue mikir gitu, tetap positif. Pas udah sampai ke mana gitu titik mau ke nyampe pos 3 gitu pokoknya, dia tiba-tiba ngelihat kayak kain putih Bay, kain putih di pohon gitu nyangkut gitu kan, pohon gitu nyangkut. Nah si Dik-Dik dan gua juga ngelihat sebenarnya gitu, dan gue tahu kalau itu cuman kain gitu, tapi si orang itu mikirnya malah makhluk yang lain gitu kan. Gue bilang dia pas sudah ngelihat, mas tar dulu mas, itu tuh apa mas gitu. Dik ngegas langsung, mas ini kita capek gitu katanya, mas jangan parno kalau apa-apa, misalkan ngelihat apa-apa jangan terlalu kaget gitu kata si Dik gitu kan. Gue udah males timpalin dah, gue udah capek juga kan. Udah itu cuman kain doang gitu, itu cuman kain biasa doang gitu, tapi itu mas lihat mas, nih kita center kan masih Dik, aman cuman kain doang gitu. Jadi hal-hal kayak gitu udah bikin gue juga jadi anjir nih orang nih bangsat nih, gue bilang. tadinya gue takut jadi kesal Bay. Anjing nih orang, maksudnya dia ngikut ke kita tapi malah jadi nyusahin gitu. Berharap kan namanya kita naik di gunung ya, maksudnya respect antara satu dan lain kompak lah gitu kan, solid gitu kan, berharap seperti itu gitu.
ini malah bikin ribet gitu kan. Anjrit, gue bilang, gue udah bela-belain dari Jakarta cuman berdua doang, tapi kenapa nemu sama orang yang ternyata nyusahin gue gitu maksudnya di sana gitu kan. Gue bilang ya udahlah kata gue nggak mau ambil pusing lagi, udah Mas jalan lagi kata gue gitu kan. Posisinya tuh dia paling depan, gue tengah, si Dik-Dik di belakang. Gitu. Jadi akhirnya singkat cerita lah, akhirnya kita sampai di pos 3. Pos 3. Di pos 3 itu, di pos 3 emang bener-bener nggak ada sama sekali yang camp, Bay. Sama sekali nggak ada. Jadi di sana memang cuman satu tenda, itu tenda gua doang, tenda gua, Dik-Dik ya, si orang itu jadi yang bertiga. Di kehidupan di atas tuh di pos 3 cuman ada 3 orang, itu gua gitu, gua, Dik-Dik sama orang itu. Terus gua sama Dik-Dik langsung prepare kan, buka tenda gitu kan, masang gitu kan, rapi-rapin barang. Nah orang itu juga gue lupa namanya siapa waktu itu, pokoknya si orang itu gue suruh juga minta tolong lah itu kan, Mas bantuin saya juga Mas beres-beresin ini alat-alat gitu kan. Jangan diem aja kata gue gitu kan. Oke, dia bantuin juga tuh, kayak bersihin tanah lah apa gitu lah, kosek-kosek gitu kan, bantuin gue. Nah gue juga nggak ngerti nih apa yang di pikiran dia saat dia ngelihat ada tas plastik gue di tas gitu, kayak kesenggol dia ada pisaunya gitu. Jadi dia langsung bilang, pisau gue emang bawa pisau lah rada gedean waktu itu. Jadi pas dia ngelihat itu, Mas ini pisau saya Mas gitu. Itu pisau gua kata gue gitu. Pisau gua, gue bilang gitu kan, pisau saya itu Mas, gue bilang. Oh sini kata gue, ntar hilang lagi, gue bilang gitu kan. Gue basa-basi gitu aja lah, biar nggak banyak ribet gitu kan. Udah ntar hilang kata gue. Iya mas ini mas gitu. Udah gue ambil lagi gitu kan. Mungkin dari situ yang tadinya dia mau niat jahat, dalam arti mungkin ya, gue sih mikirnya gitu, gue mendik juga berprasangka seperti itu. Yang tadinya mungkin dia mau niat jahat ke kita, jadi terbalik. Dia yang takut kenapa-napa, kayaknya sih gitu. Dia yang takut kenapa-napa. Tapi tetap gue antisipasi sama Dik-Dik nih, dalam arti gue bawa alat-alat, entah itu kamera, handphone kan, di tas tuh. Mau nggak mau nih orang harus ikut di tenda juga kan. Sejahat-jahatnya gue nggak bisa nih, maksudnya ngebiarin orang, maksudnya yang sama-sama di satu tempat itu kenapa-napa gitu. Kecuali emang dia bener-bener udah bikin rusak, dalam arti udah bikin mengancam gue, baru deh. Tapi gue masih ya kasih kesempatan nih ke dia nih, dalam arti udah mas masukin barang-barang deh ke tenda deh, tidur di sini aja bareng-bareng kata gue gitu. Ya udah, pas udah rapi tenda, tidurlah di dalam tuh, ngumpul di dalam tenda. Nah pas di saat dalam tenda iseng kan masak mie. Dik-Dik masak mie, gue ngobrol sama dia sambil ngerokok, sambil ngopi santai. Gue bilang, Mas emang Mas kenapa kok gue masih pertanyaan yang berulang yang tadi sore. Gue masih penasaran aja gitu sama kegiatan dia, kenapa bisa tiba-tiba naik gunung gitu kan. Ternyata emang yang gue ternyata memang yang gue tangkep dari dia sebetulnya masalah keluarganya mungkin ya. Gue di situ jadi berpikir, ini udah baik-baik aja lah gitu. Gue mikir lagi ke situ, maksudnya gue udah buang stigma negatif gue ke orang itu. Gue pikir jadi kayak gue coba bangun respect gue ke dia gitu kan. Gue jadi pengen lebih tahu sisi dia yang lain nih gitu, dalam arti gue korek gitu kan, daripada diem-dieman di tenda kan malah jadi nggak jelas gitu kan. Gue ngobrol gitu kan, gue bercanda. Oke. Ternyata faktor kayak ekonominya, terus kayak ya dia broken home, terus kayak pokoknya kehidupannya nggak jelas deh. Gue nggak tahu dia jujur atau enggak, itu masalah dia lah gitu. Gue yang penting terima dari cerita dia seperti itu gitu kan. Nah sampai akhirnya yang ngeselin lagi, dia tiba-tiba kayak ngeluarin kertas gitu bay, kertas kecil gitu, ada tulisannya gitu. Gue bilang, tulisan apa tuh? Jadi itu gue juga nggak ngerti nih orang bener-bener ngaco atau gimana gitu. Itu lirik lagu bay. Lirik lagu. Gak tahu gue juga. Itu lirik lagu ternyata kan. Ini apa mas? Gue bilang, ini lagu mas katanya. Lagu? Emang lagunya gimana kata gue? Ini ciptaan mas sendiri kata gue gitu kan. Iya mas, jadi saya pernah kasmaran katanya gitu.
kasmaran. Jadi saya bikin lagu aja gitu, karena saya masih takut untuk mengungkapkannya katanya. Ini orang bener-bener ngaco asli. Soalnya gue tanpa gue korek tentang dirinya dia udah bongkar sisinya dia gitu. Jadi saat dia udah kasih tahu kertas itu ke gue, dia coba nyanyiin gitu kan. Gue mau dik-dik malah jadi kayak lihat-lihatan udah nggak beres nih gitu. Maksudnya, tapi malah jadi lucu dalam arti stigma negatif yang tadinya gue takut, gue berubah jadi kayak ya orang ngaco gitu. Maksudnya ngaco udah nggak wajar, emang udah kayaknya dibilang mungkin dalam arti dia rada gila mungkin ya. Gue sih ngejudge-nya gitu udah, ini orang setengah nih kata gue nih. Udah di saat itu gue kan pegang kamera kan, pegang kamera, gue buka tuh dari tas gue kamera, dia fokus baca itunya, gue record juga tuh. Gue record juga. Tapi dia masih ada tuh. ada kayaknya gue record saat dia nyanyi gitu, gue record aja. Satu arah bersekoci, nama engkau Tuan Putri Aileen terkasih, dan ku ingin seutuhnya engkau untuk pahami jalan ini hingga usai ku peluk engkau. Cuman adanya gini, nggak pakai gitar aku kan. Dan janganlah bersedih sayang, di sana di lentera penantian menunggu aku hinggapkan lelah. Janganlah letih sayang, setia untukku, dan janganlah hianatiku. Ini hapuslah asa dalam batinmu, sejukkanlah hatimu hingga ku pulang, yang takkan pernah aku berpaling, dan pasti datang untuk ku pinang engkau, percayalah. Wih, keren. Tapi aku nadanya jelek ini, nggak pakai gitar. Karena aku ngikutin nada gitar. Iya. Itu semua masnya yang bikin? Yang soundtrack apa? 2 lagu kayak gini semua, jadi 3 persis seperti ini. Yang lainnya 7. Udah berapa lagu jadinya? 10. Banyak. Si Dik ketawa-ketawa gitu kan, namanya di gunung udah mau ngapain lagi Bay kalau bukan pengen ketawa kan, maksudnya bikin suasana cair lagi gitu kan, biar kata tuh orang nggak beres sebenarnya nih. Gue udah mikir gitu, tapi udahlah daripada makin ngaco pikiran, niatnya mau ke gunung seneng, kita balik lagi ke alam untuk menikmati udara segar gitu kan. Maksudnya kenapa ketemunya orang ini gitu kan, tapi satu sisi jadi kayak pengalaman baru sih di gua gitu kan. Terhibur juga lah, satu sisi terhibur juga, satu sisi ngedon juga nih gitu kan. Udah sampai di situ udah gue bilang stop mas, udah kata gue, udah jangan dilanjutin mas, nah sekarang kita makan aja deh, kata gue bilang gitu kan. Makan tuh awalnya nggak mau Bay makan, kan masak Indomie kan, awalnya nggak mau. Pas gue paksa gitu kan, mau juga akhirnya. Akhirnya mau juga tuh. Ya udah, gue kasih sendok kan, ada gue kebetulan sendok ada 3 kalau nggak salah waktu itu, kebetulan bawa 3 lebih gue sendok. Jadi dia gue kasih sendok, dik atu, gue 1 megang, set, join tuh 1 mangkok, join 3 tuh, set. Gue udah kelar, sedikit udah kelar, justru dia yang ngabisin gitu kan, justru dia yang ngabisin tuh. Deh, terus setelah itu beresin makanan udah beres, gue mau istirahat nih ceritanya nih. Sama sendiri gue udah istirahat udah capek lah gitu kan. Nah, karena gue waktu itu nggak bawa sleeping bag, dik bawa. Gue ada selimut tebel emang, gue bawa selimut doang. Itu sleeping bag gue lagi dipinjam, gue lupa waktu itu. Pokoknya, nah si mas itu cuman bawa sarung kan, sarung sama plastiknya itu loh. Gitu. Nah di saat udah mau tidur, dia kedinginan Bay di atas tuh, kedinginan. Kakinya nggak ada sekos kaki kan gitu kan, sendal jepit doang gitu kan.
sendal jepit doang, pengen ngencing. Hmm. Dia bawa kayak botol Fanta, Bay. Kayak Iya. botol Fanta gitu. Mas, masih ada yang mau minum nggak? Gue bilang, enggak Mas, udah Mas aja, makasih, kata gue. Dik-dik juga tawarin, Mas mau Mas? Enggak, makasih Mas. Udah gitu, ya udah saya buang ya, kata dia. Iya, ya udah terserah, kata gue gitu kan. Dibuang keluar tuh sama dia. Buang. Masuk lagi ke dalam. Udah dibuang Mas. Udah Mas. Kok dibawa lagi botolnya? Gue bilang. Enggak, saya mau ngencing. Ngencing di botol, Bay. Anjir. Gue bilang, Mas kalau mau ngencing di luar, jangan di dalam tenda. Ya gila aja kali, gue bilang gitu kan. Gue makin ngaco lagi nih. Jadi alur yang gue terima di saat sama dia tuh naik turun. Ntar gue kesel, ntar itu gue ketawa gitu kan. Akhirnya dia ngencing dalam tenda, Bay. Anjir. Tahu gak posisi gimana, Bay? Miring. Aduh, kata gue. Gue bilang terserah dah, udah. Gue udah nggak peduli dah, maksud gue. Asal jangan belecetan, gue bilang gitu kan. Asal jangan belecetan, gue bilang gitu. Gak apa-apa deh, kata gue gitu. Dia terserah deh, gue bilang gitu kan. Iya Mas, saya bisa kok. Namanya orang udah begitu, Bay, kan kita mau ngebilangin lagi juga gimana ya? Iya, batu. Mungkin kalau orang yang emosian, kelar tuh orang. Yang langsung panas tuh, emosian mungkin kesel kalau digebukin tuh orang gitu kan. Tapi kalau untungnya gue masih yang mendik masih dingin nih, nggak langsung emosi gitu kan. Gue masih ngebiarin, yang penting gue ngejaga barang-barang gue semua aman. Barang-barang gue semua aman. Ya udah, pas setelah itu tidur. Setelah tidur, kamera gue jagain, tas gue peluk supaya aman. Dan saat pagi-pagi dia udah bangun duluan. Gue masih tidur waktu itu. Si Dik-dik ditegur sama dia, Mas, saya mau puncak duluan, gitu katanya. Saya mau puncak duluan nih, kata dia gitu. Oh ya udah ya. Nanti kalau pulangnya nggak ketemu lagi, nggak apa-apa ya Mas, kata dia gitu. Oh ya udah. Akhirnya dia cabut duluan tuh. Nah, gue masih tidur posisinya. Nah, saat gue udah bangun, Dik-dik bilang, wah udah naik duluan dia, gitu kan. Dia udah naik duluan. Aman nih, kata gue nih, alhamdulillah gitu kan. Tapi barang-barang gimana, Wak, kata gue. Barang-barang aman, Wak. Gue cek aman semua, alhamdulillah. Nggak ada yang kehilangan apa-apa, alhamdulillah semua aman. Alhamdulillah aman semua. Dari kamera gue, handphone gue semua aman lah pokoknya. Nah, itu orang itu udah nggak sama gue lagi tuh. Ya, gue nggak tahu dah dia kemana, gue nggak tahu. Sampai siang gue ikut muncak juga, tenda masih di situ, gue ke atas kan masih Dik-dik tuh. Balik lagi sekitar sore tuh, singkat cerita lah, sore gue udah turun lagi sampai base camp Swanting sekitar jam Isya lah. Rada malam memang. Sekitar sampai base camp Swanting sekitar jam 7-an lah. Nah, nyampe situ gue udah dari atas tuh udah menggebu-gebu nih, dalam arti gue harus cerita nih ke orang-orang base camp gitu kan, bahwa gue ketemu orang ini gitu. Ya udah pas sampai base camp, gue ceritain teman-teman di base camp tuh, gue ceritain, Mas saya ketemu orang kayak gini-gini ciri-cirinya gitu kan di atas. Nah ternyata ada salah satu orang yang di base camp, dia bilang pas ngelihat video yang gue kasih itu, oh ini saya tahu nih Mas, katanya. Ini mah emang orang stres Mas gitu. Ini emang orang stres Mas gitu. Ini bapak angkatnya saya tahu nih, preman situ emang, katanya. Bapak yang angkatnya saya tahu nih orang situ, preman terminal situ. Gue bilang, wah alhamdulillah, gue bilang. Kalau misalkan tapi Mas nggak apa-apa, kata dia. Alhamdulillah Mas, aman, kata gue gitu. Nggak ada yang hilang barang, kata gitu. Alhamdulillah aman, kata gue gitu. Ya udah, syukurlah gitu kan, gitu. Kalau nggak ada yang ngerasa kerugian, kehilangan apa, alhamdulillah gitu kan. Udah, gue udah tahu akhirnya emang dia emang orang gila. Emang orang stres gitu kan. Jadi ke guanya, gue mikir sama Dik-dik jadi, wah anjing. Kita stand up orang gila anjing, bangsat, gue bilang. Kita stand up orang gila anjing, gue bilang. Ah udahlah, kata gue udah kelar sampai situ, gue udah nggak mau inget-inget dia lagi lah gitu kan. Pulang ke Jakarta, alhamdulillah selamat, lancar, normal. Nah sekitar 2 bulan kemudian si Dik-dik nemu info pendaki di Instagram. Si Dik-dik nemu info pendaki di Instagram, gue lupa akunnya apa. Dia ngelihat share ke gue. Wah, lu masih inget gak orang ini? Gue lihat kan, wah anjing, gue bilang,
Dia Kenapa tuh? beritanya apa ya? Pendaki Merbabu melaporkan ke pihak kepolisian bahwa barangnya kehilangan dan ada penganiayaan atau apa gitulah, gue lupa. Pokoknya di Merbabu di jalur mana waktu itu gue lupa, bukan jalur Swanting kenanya. Jadi orang itu emang sering naik gunung, jadi jatuhnya dia apa ya istilahnya kalau kayak gitu, bajing luncat ya. Bajing loncat. Bajing luncat di di Merbabu itulah, gitu katanya gitu. Akhirnya ya udah gue pas ngeliat berita itu ya udah bersyukur gue, alhamdulillah. Yang tadinya gue pikir ini pendakian gue kelar di sini gitu kan. Iya maksudnya gue mikir setelah ketemu dia, gue mikir gue nggak bisa naik lagi besok nih, dalam arti gue nggak tahu bisa hidup atau enggak, dalam arti gue ketemu orang gitu kan, bukan setan. Kalau setan maksudnya belum tentu bisa ngebunuh orang lah, maksudnya gitulah kasar-kasarannya. Kalau orang kan ibaratnya fisik, bentuk nyata gitu kan, bisa kelar gue kan kalau misalkan dia nekat gitu. Ya udah, alhamdulillah gue udah jadi selamat gitu kan, nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Dan gue jadi kasih menyimpulkan kalau ya lu misalkan naik ke gunung atau apa, ke tempat yang baru lu datengin gitu, waspada harus tetap ya. Waspada harus tetap dalam arti lu jangan terlalu akrab dengan orang yang lu baru kenal. Bener. Kesimpulannya sih gitu sih yang menurut gua ya, lu jangan terlalu akrab sama orang yang baru kenal, apalagi orang itu udah kelihatan ciri-cirinya emang bikin lu jadi nggak nyaman gitu. Jadi tetap waspada aja sih kalau menurut gua buat teman-teman yang pendaki gitu. Misalkan lu ke gunung mana lah itu, dimanapun itu, tetap waspada. Ketemu sama orang baru di sana itu hal yang menyenangkan memang, tapi tetap kita harus jaga diri, dalam arti nggak semua orang itu baik gitu. Maksudnya kita tetap bisa menjaga diri kita walaupun kita berada dimanapun itulah gitu. Maksudnya tetap safety lah gitu. Safety ya. Paling gitu sih yang bisa gue ceritain. Paling gitu sih. Oke, thank you banget. Oke. Cerita lu berkesan banget nih. Gitu. Ambil positifnya aja. Ya. Negatifnya buang, buat pelajaran juga nih. Pelajaran dia dari naik gunung Merbabu ini. Gokil juga sih ketemu orang gila di. Nah itu dia. Setenda sama orang gila kan bangsat gitu kan. Parah. Kan ngehe. Belum pernah kan lu? Belum. Makan satu baskom sama orang gila? Gua udah. Tapi pulang nggak gila lagi kan? Enggak ya? Alhamdulillah. Nggak nular ke gua gitu kan. Masih normal gua. Oke, thank you banget ya, Kak. Semoga video lu ini dan cerita bisa memberikan wawasan ke gunung dan selalu safety ya, Tak ya? Safety lah. Safety. Jangan terlalu akrab sama orang baru intinya sih. Kalau ya kita boleh baik, cuman kita tetap waspada lah. Waspada ya. Soalnya kejahatan ya gitu, bener kata Bang Napi ya. Kejahatan ada di mana-mana gitu kan, tapi bukan karena niat pelakunya, tapi ada kesempatan. Ayo. Gitu. Ya, buat teman-teman yang suka dengan video ini, cerita ini, bisa langsung like dan komen. Dan jangan lupa subscribe. Yoi. Dengan gue Bayu, Satria. di Storymon ID. Thank you.